Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok ke-6 trigonometri. Kami dari kelas PMM 1 semester 3. Di sini kami terdiri dari 4 anggota. Yang pertama itu ialah saya sendiri, yaitu Sultan Zulkarnain Siregar. Kemudian yang kedua ada Putri Wardani. Kemudian ada Siti Fatimah Sitorus. Dan yang keempat ada Zamaiyah. Baik, di sini kami akan membahas tentang rumus penjumlahan dan pengurangan sinus dan kosinus, bentuk penjumlahan keperkalian. Baik, di sini sebagai dasar saya akan menjelaskan bahwa ada 4 rumus umum yang digunakan untuk penjumlahan dan pengurangan sinus dan kosinus. Baiklah, untuk pembuktian dan penjelasan rumusnya secara lebih rinci akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang pertama yaitu Zamaiyah. Kepada Zamaiyah saya persilahkan. Nah, saya akan menjelaskan mengenai penjumlahan dan pengurangan dalam kosinus. Nah, perlu kita ketahui jika cos alfa ditambah cos beta akan menghasilkan 2 cos setengah alfa ditambah beta dikali cos setengah alfa dikurang beta. Nah, untuk itu kita bisa jabarkan cos X derajat tambah Y derajat sama dengan cos X derajat dikali cos Y derajat dikurang sin X kuadrat dikali sin Y kuadrat. Cos X kuadrat dikurang Y derajat sama dengan cos X derajat dikali cos Y derajat sama dengan ditambah sin X dikali sin Y. Nah, sin X dikali sin Y itu maka kita coret akan menghasilkan 2 cos X derajat dikali cos Y derajat. Nah, dari itu kita bisa melakukan permisalan. Misalnya X derajat ditambah Y derajat itu sama dengan alfa. X derajat dikurang Y derajat sama dengan beta. Nah, akan menghasilkan 2X derajat ditambah alfa ditambah beta. X sama dengan setengah alfa ditambah beta. Nah, dengan itu kita bisa mempermisalkan mengenai si Y. Nah, mendapatkan hasil Y sama dengan setengah alfa dikurang beta. Nah, jadi cos alfa ditambah cos beta sama dengan 2 dikali cos setengah alfa ditambah beta dikali cos setengah alfa dikurang beta. Nah, untuk pengurangan cos alfa dikurang cos beta sama dengan rumusnya dengan penjumlahan. Nah, tapi bedanya di situ kita mencoretnya di cos X dikali cos Y derajat dicoret. Nah, dapat menghasilkan minus 2X kuadrat dikali sin Y. Jadi, cos alfa dikurang cos beta menghasilkan minus 2 sin setengah alfa ditambah beta dikali sin setengah alfa dikurang beta. Jadi, kesimpulannya itu dalam penjumlahan dan pengurangan, ingat bahwa cos tambah cos sama dengan 2 cos dikurang cos. Kalau cos dikurang cos sama dengan minus 2 sin sin. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Zamaiyah atas penjelasannya. Kemudian untuk rumus umum yang ketiga dan keempat akan dilanjutkan penjelasannya oleh Saudari Siti Fatimah Sitorus. Kepada Saudari Fatimah, saya persilahkan. Baik, untuk penjumlahan dan pengurangan sin plus sin, yang pertama itu 2 sin dikali 2 sin alfa ditambah cos beta sama dengan sin alfa ditambah beta ditambah sin alfa dikurang beta, atau sin alfa ditambah beta ditambah sin alfa dikurang beta sama dengan 2 sin alfa dikali cos beta. Kita buat permisalan, pertama itu alfa ditambah beta, kita buat permisalan menjadi A. Alfa dikurang beta, kita buat B. Kita tambahkan, hasilnya menjadi 2 alfa sama dengan A ditambah B. Alfa sama dengan setengah A tambah B. Untuk pengurangannya, alfa ditambah beta sama dengan A. Alfa dikurang beta sama dengan B. Kita kurangkan jadi 2 beta sama dengan A dikurang B.
B sama dengan setengah A dikurang B. Jadi substitusikan sin alfa ditambah beta ditambah sin alfa dikurang beta sama dengan 2 sin alfa dikali cos beta. Menjadi sin A plus sin B sama dengan 2 sin setengah A tambah B dikali cos setengah A dikurang B. Itu untuk pembuktian dari rumus yang ketiga. Nah, yang untuk keempat itu 2 cos alfa dikali sin beta sama dengan sin alfa ditambah beta. Dikurang sin alfa dikurang beta, atau sin alfa ditambah beta dikurang sin alfa dikurang beta sama dengan 2 cos alfa dikali sin beta. Misalnya alfa sama dengan setengah A tambah B, betanya itu sama dengan setengah A dikurang B. Jadi substitusikan sin alfa ditambah beta dikurang sin alfa dikurang beta sama dengan 2 cos alfa dikali sin beta. Sin A dikurang sin B sama dengan 2 cos setengah A tambah B dikali sin setengah A dikurang B. Nah, jadi perbedaannya itu jika sin kali sin, D-nya itu jadinya itu sin kali cos, dan kalau sin dikurang sin itu cos sin. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik. Untuk yang selanjutnya ialah pembahasan contoh soal. Contoh soal ini terdiri dari 2 soal dan saya akan menjelaskan contoh soal yang pertama. Jadi contoh soal yang pertama itu nyatakan tiap soal di bawah ini ke bentuk yang paling sederhana. Bentuk soal yang pertama itu sin 105 derajat ditambah sin 15 derajat. Jadi sama-sama kita tahu jika nilai alfa dan betanya itu ialah 105, kemudian betanya ialah 15 derajat. Jadi karena di penjelasan awal tadi kita telah mengetahui bahwa rumus umumnya itu ialah 2 sin setengah alfa tambah beta, kemudian dikali cos setengah alfa kurang beta, maka kita langsung masukkan saja nilai alfa dan betanya. Jadi kita jumlahkan nilai alfa dan betanya, yaitu 105 derajat ditambah 15 derajat menghasilkan 120 derajat. Kemudian 105 derajatnya kita kurangkan juga dengan 15 yang menghasilkan 90 derajat. Kemudian setelah itu kita coret 2 dengan 120 derajat dan menghasilkan 60, kemudian begitu juga dengan setengah dengan 90 derajat. Kemudian kita masukkan nilai 60 sin 60 derajat, yaitu setengah akar 3. Kemudian cos 45 derajat juga kita masukkan, yaitu setengah akar 2. Kemudian kita gunakan perkalian yang akan menghasilkan setengah akar 6. Jadi nilai dari sin 105 derajat ditambah dengan sin 15 derajat itu ialah setengah akar 6. Baiklah, untuk soal yang kedua, saya persilahkan untuk Putri Wardani untuk menjelaskannya. Selanjutnya contoh yang kedua yaitu sin 75 derajat dikurang sin 15 derajat. Nah, dari contoh dia termasuk pengurangan. Ketahui bahwa nilai A-nya 75 derajat dan nilai B-nya 15 derajat. Kemudian kita menggunakan rumus yang sudah dipaparkan sebelumnya, yaitu 2 cos 1/2 dikali A ditambah B dikali sin 1/2 dikali A dikurang B. Kemudian kita jumlahkan dulu yang ada di dalam kurungnya. 75 derajat ditambah 15 derajat, hasilnya 90 derajat. Kemudian 75 derajat dikurang 15 derajat, hasilnya 60 derajat. Dari hasil tersebut diperolehlah 2 cos 1/2 dikali 90 derajat sin 1/2 dikali 60 derajat. Kemudian 90 derajatnya itu dibagi 2, hasilnya 45 derajat. Dan 60 derajatnya itu dibagi 2, hasilnya 30 derajat. Jadi
2 cos 45 derajat dikali sin 30 derajat. Sin 45 itu, cos 45 itu 1/2 akar 2. Dan sin 30 derajat itu 1/3 akar 3. 2 dikali 1/2 hasilnya 1. 1 dikali 1/2, 1/2. Akar 2 dikali akar 6, akar 3 hasilnya akar 6. Jadi hasil dari sin 75 derajat dikurang sin 15 derajat, 1/2 akar 6. Selanjutnya saya kembalikan. Mungkin demikian saja hasil penjelasan kami tentang penjumlahan dan pengurangan sinus dan kosinus bentuk penjumlahan keperkalian. Jika ada kesalahan dalam pengucapan maupun penyampaian, kami ucapkan mohon maaf. Demikian saja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.